Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil akhir. Amma ba'du, faya ibadallah. Hadirin para pendengar, para penonton di mana saja berada, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, dan nikmat taufik. Sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya dalam rangka mengisi tausiah dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah, pada hari ini saya akan menyampaikan pesan hikmah beliau yang ke-102. Ini menjadi bahan renungan kita pada malam ini. Bahan renungan tinggal kita putar videonya sambil kita berbaring menunggu saatnya kita tidur. Dengarkan dulu kalimat hikmah ini agar tidur kita menjadi enak, agar tidur kita menjadi tenang. Karena apa? Karena ketika kita selalu mengingat Allah dan merenungkan kekuasaannya, hati menjadi tenang. Tema dari pesan hikmah Ibnu Athaillah itu adalah mintalah kepadanya, niscaya dia memberimu. Mintalah kepadanya, niscaya dia memberimu. Ibnu Athaillah berkata dalam untaian kalimat hikmahnya, "Mata atlaqa lisanaka bit-talabi, fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka." Mata atlaqa lisanaka bit-talabi, fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Apa arti dari pesan Ibnu Athaillah itu? Apabila dia telah melepaskan lidahmu untuk meminta sesuatu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia ingin memberimu yang kamu minta. Apabila dia telah melepaskan lidahmu untuk meminta sesuatu kepadanya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia ingin memberimu. Kata kunci yang mudah kita ingat dari kalimat Ibnu Athaillah itu adalah pintamu pasti dipenuhi, permintaanmu pasti dipenuhi. Kaum muslimin dan muslimat pencinta kalimat hikmah yang saya muliakan, seorang yang arif kepada Allah, yang mengenal Allah, yang mencintai Allah, yang selalu bergantung kepadanya, lidahnya selalu basah dengan zikir, mengingat Allah. Hatinya selalu bergetar karena takut kepada Allah. Pikirannya selalu merenungi kekuasaan Allah. Lidah yang selalu berzikir kepadanya memalingkannya dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak berguna, memalingkannya dari kalimat-kalimat yang sia-sia, memalingkannya dari kalimat yang omong kosong, dan memalingkan lidahnya dari kalimat yang mengandung kebohongan dan dusta.
Ketika lidah tidak berzikir, lidahnya akan diam. Karena dia tahu bahwa diam itu lebih baik daripada mengucapkan yang tidak berguna. Saya ulangi. Ketika lidah tidak berzikir, lidahnya akan diam. Karena dia tahu bahwa diam itu lebih baik daripada mengucapkan yang tidak berguna. Kaum muslimin dan muslimat pencinta kalimat hikmah. Seorang yang arif kepada Allah selalu sadar akan petunjuk Rasulullah bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian akan selalu mengatakan yang benar, selalu mengatakan yang baik, dan selalu mengatakan yang berguna, atau dia akan diam. Lidahnya tidak akan digerakkannya kecuali untuk yang baik. Sesuatu yang paling baik yang menggerakkan lidahnya adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidahnya selalu bekerja dalam zikir dan istirahat dalam diam. Lidahnya selalu bekerja dalam zikir dan istirahat dalam diam. Itulah lidah seorang yang arif, seorang yang mengenal Allah, seseorang yang sudah mencintai Allah dengan cintanya yang sejati. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apabila lidah seseorang yang arif kepada Allah selalu berzikir, dan zat yang hakiki melepaskan lidahnya dari ucapan-ucapan yang tidak benar, dan melepaskan dirinya dari ketergantungannya dari makhluk Allah yang nisbi, lalu lidahnya dilepaskannya untuk meminta sesuatu kepada zat yang hakiki yang selalu diingatnya, maka ketahuilah, kata Ibnu Athaillah, bahwa sesungguhnya zat yang hakiki itu akan memberinya sesuatu yang dia minta. Saya ulangi. Apabila seseorang sudah dilepaskan lidahnya dari ketergantungannya kepada yang lain, kepada sesuatu yang nisbi, lalu lidahnya dilepaskan oleh Allah untuk meminta sesuatu kepadanya yang selalu diingatnya itu, maka Allah sebenarnya pada saat itu ingin memberinya sesuatu yang dia minta. Allah memberinya karena Allah tahu bahwa dia sangat mencintainya. Dan Allah pun mencintai si arif itu. Yang mencintai ketika meminta sesuatu kepada yang dicintai pasti diberi. Yang mencintai ketika meminta sesuatu kepada yang dicintai pasti diberi. Yang dicintai ketika dimintai sesuatu oleh yang mencintai pastilah dia memberi. Zat yang hakiki itu telah menyatakan di dalam firman-Nya. Apa? Kata Allah dalam firman-Nya, mintalah kepadaku, niscaya aku memberimu. Siapa yang meminta dan harus diberi oleh Allah? Tentu orang yang sudah terjalin cintanya dengan cinta Allah. Ini dinyatakan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Di ayat yang lain Allah menyatakan,
Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, maka katakanlah, sesungguhnya aku sangat dekat dengan mereka. Aku menjawab dan mengabulkan semua permintaan dari hamba-hambaku yang meminta kepadaku, kata Allah. Ini dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Rasulullah menambahkan, jika cinta hamba telah bersatu dan bersemi dengan cinta Allah, maka semua yang dimintanya akan dikabulkan oleh Allah. Saya ulangi, jika cinta hamba telah bersatu dan bersemi dengan cinta Allah, maka semua yang dimintanya akan dikabulkan oleh Allah. Sekarang kita bertanya, bagaimana bisa yang diminta oleh mereka dikabulkan oleh Allah? Saya ingin flashback, ingin kembali kepada diri kita sebagai manusia, dan ingin mengingatkan kita semua. Tidakkah Anda ingat? Tidakkah Anda merasakannya? Kalau cinta Anda sudah menyatu, berpadu, dan bersemi dalam diri seseorang yang Anda cintai, dan cintanya juga telah bersemi di dalam diri Anda, apa yang terjadi? Apa? Pasti Anda sudah bisa menjawabnya. Kalau Anda sudah pernah merasakan berseminya cinta Anda dengan cinta orang lain dalam diri Anda, dan orang lain itu cintanya bersemi dalam diri Anda. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah saling asyik dan saling masyuk di antara Anda berdua. Saling asyik dan saling masyuk di antara Anda berdua. Nanti cari asyik itu artinya apa, masyuk itu artinya apa. Coba cari dalam kamus. Anda dengan asyik dan masyuk itu akan selalu siap untuk memberi apa saja yang dia minta. Anda sebagai pencinta dia akan memberi apa saja yang dicintai itu minta kepada Anda. Bahkan yang dia tidak minta pun, tetapi Anda tahu bahwa itu dia suka dan menyenangkannya, Anda pasti beri kepadanya. Tidak pernah ada orang yang saling mencintai akan memberi sesuatu yang tidak disenanginya, bahkan tidak memberi kalau ada yang diminta kepada Anda. Lalu berikutnya, dia pun akan selalu siap untuk menerima pemberianmu. Karena apa? Yang Anda berikan adalah yang dia suka. Yang Anda berikan adalah yang dia minta. Yang Anda berikan adalah yang dia senangi. Dan dia siap pula untuk memberimu apa saja yang engkau minta, dan yang engkau suka, dan yang engkau senangi. Kalau Anda belum pernah merasakannya, silakan coba. Carilah seseorang di mana Anda mencintainya dan orang itu menjadi cinta kepada Anda. Lalu bayangkan seperti ini. Tapi kalau Anda sudah pernah, pasti merasakan, oh benar banget itu. Saudara-saudaraku, begitu pula lah Allah zat yang hakiki itu. Dia memberi kepada sang pencintanya apa saja yang dia minta, apa saja yang dia suka, dan apa saja yang menyenangkannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang hakiki menjadi tempat kita bergantung.
Kalau bergantung kepada sesuatu yang nisbi, kita minta kepadanya, belum tentu dia berikan kepada kita apa yang kita minta. Dan bahkan mungkin belum tentu dia memahami diri kita bahwa itu sesuatu yang kita senangi. Para pendengar, para penonton yang berbahagia, inilah Allah, zat yang hakiki, yang kalau kita sudah mencintainya dan dia mencintai kita, tidak ada halangan apapun. Semua yang kita minta akan diberikan Allah. Sekian dulu pada hari ini. Selamat menikmati kalimat hikmah Ibnu Athaillah. Semoga tidur Bapak Ibu pada malam ini menjadi tidur yang tenang, tidur yang mengasyikkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.